ada sebuah pemandangan yang rutin berulang di negeri ini. Sebuah parade tahunan di mana ribuan orang mengenakan jubah hitam yang sama memindahkan tali toga dari kiri ke kanan. Di momen itu, atmosfer selalu penuh dengan aroma kebanggaan, bunga-bunga, dan ucapan selamat yang memenuhi lini masa. Seolah-olah pada hari itu, masalah-masalah besar bangsa ini baru saja menemukan penawarnya. Namun ketika riuh tepuk tangan itu usai, sebuah pertanyaan sunyi seringkali mengendap di udara. Kemana perginya semua pikiran hebat itu setelah hari ini? Kita telah lama mengagungkan gelar sebagai simbol pencapaian intelektual. Di universitas, para pemuda dilatih untuk meramu argumen, membedah teori, dan melakukan riset berbulan-bulan yang puncaknya dijilid menjadi ratusan lembar naskah, skripsi, tesis, hingga disertasi. Semuanya disusun dengan standar penulisan yang ketat melalui sidang-sidang yang menegangkan dan akhirnya disahkan dengan stempel basah dari institusi tertinggi. Secara administratif, mereka adalah pakar. Secara formal, mereka adalah solusi. Tapi jika kita melangkah sedikit lebih jauh ke perpustakaan kampus, kita akan menemukan sebuah realitas yang kontradiktif. Di sana, di rak-rak yang tertutup debu tipis, ribuan naskah penelitian berbaris rapi dalam keheningan. Disinilah kita melihat gejala solipsisme akademik, sebuah kondisi di mana dunia intelektual terjebak dalam dunianya sendiri, sibuk memvalidasi teori antar sesama pakar, namun gagal membangun relevansi dengan dunia di luar pagar kampus. Mereka berisi analisis tajam tentang kemiskinan, strategi kedaulatan pangan, hingga kritik terhadap sistem hukum. Namun naskah-naskah itu seolah memiliki takdir yang tragis. Mereka lahir hanya untuk disimpan, bukan untuk digunakan. Fenomena ini menciptakan sebuah jarak yang ganjil. Angka statistik menunjukkan jumlah sarjana kita terus bertambah, yang secara teoritis seharusnya berbanding lurus dengan kemajuan inovasi dan perbaikan sosial. Namun di sisi lain, data justru seringkali mencatat tingkat pengangguran terbuka yang didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, menciptakan sebuah disparitas epistemik, sebuah kegagalan dalam menyambungkan apa yang diketahui di atas kertas dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Realitas di pasar-pasar tradisional, di gang-gang sempit perkotaan, hingga di lahan-lahan pertanian yang kian menyusut, seolah berjalan di atas rel yang berbeda, tidak tersentuh oleh percikan pemikiran dari dalam kampus. Kita seolah-olah sedang membangun sebuah menara gading yang megah, sebuah tempat di mana ilmu pengetahuan dirayakan dengan sangat eksklusif, menggunakan bahasa-bahasa teknis yang hanya dipahami oleh sesama akademisi, namun gagal diterjemahkan menjadi sebuah aksi yang bisa dirasakan oleh orang awam. Terjadi semacam keterputusan arus listrik antara laboratorium universitas dengan kebutuhan mendesak di masyarakat. Sebuah cermin dari rendahnya skor Global Innovation Index kita yang menunjukkan bahwa riset melimpah tak selalu berarti ada hilirisasi yang nyata. Maka kita perlu jujur pada diri sendiri. Apakah pendidikan tinggi kita saat ini sedang mencetak agen perubahan, ataukah kita hanya sedang terjebak dalam sebuah pabrik birokrasi intelektual yang bergerak mengikuti rutinitas tanpa arah transformasi yang jelas, di mana kejeniusan itu tidak lagi diukur dari seberapa besar dampaknya bagi kehidupan orang banyak, melainkan seberapa patuh ia pada format penulisan dan standar akreditasi. Kita berada pada sebuah titik di mana ilmu pengetahuan terasa sangat sibuk dengan dirinya sendiri, sementara realitas sosial tetap dibiarkan tumbuh liar tanpa arah. Jika kita menelusuri lorong-lorong kampus di penghujung semester, kita akan melihat wajah-wajah yang lelah, bukan karena beratnya memecahkan masalah bangsa, melainkan karena bergelut dengan margin kertas, urutan daftar pustaka, dan revisi kata depan yang tidak pada tempatnya. Di titik ini, esensi dari ilmu pengetahuan seringkali mengalami reduksionisme metodologis. Riset tidak lagi lahir dari sebuah keresahan intelektual yang murni untuk menjawab problematika sosial, melainkan sekadar upaya untuk menundukkan diri pada standar estetika dokumen. Kita terjebak dalam sebuah siklus yang mekanis. Seorang mahasiswa dituntut untuk menemukan kebaruan, namun di sisi lain sistem seringkali menghukum mereka yang mencoba keluar dari jalur aman. Akibatnya, lahir penulisan yang seragam, sebuah imitasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya diubah lokasinya tanpa benar-benar menyentuh akar persoalannya. Kita menghasilkan ribuan skripsi setiap tahunnya, namun sebagian besar hanyalah replikasi yang
yang tidak menawarkan terobosan baru. Ini adalah bentuk komodifikasi gelar di mana proses belajar yang seharusnya transformatif berubah menjadi transaksi administratif demi selembar ijazah. Kita juga tidak bisa menutup mata pada mahasiswa yang sudah tidak mampu mengerjakan tugas akhir, justru menggunakan jalan pintas yakni joki skripsi dengan biaya jutaan rupiah agar bisa lulus cepat tanpa harus bergulat dengan tugas akhirnya sendiri. Keterputusan ini pun terlihat nyata pada program pengabdian paling umum, yaitu kuliah kerja nyata atau KKN. Alih-alih menjadi ujung tombak aplikasi keilmuan, program ini seringkali terjebak dalam rutinitas yang itu-itu saja, sekedar pengecetan pagar desa, pembuatan plang jalan, sosialisasi, atau seremoni perpisahan yang puitis namun minim dampak struktural. Inilah bentuk nyata dari stagnasi praksis, di mana kehadiran kaum intelektual di tengah masyarakat hanya menjadi tontonan musiman, bukan solusi jangka panjang bagi problematika desa yang mereka tempati. Lebih jauh lagi, di ruang-ruang kelas kita merayakan jargon-jargon rumit yang membuat kita merasa lebih pintar, namun sekaligus membuat kita semakin terisolasi dari masyarakat awam. Ada sebuah hegemoni diskursus yang membuat ilmu pengetahuan terasa seperti sebuah sekte eksklusif. Padahal, sebuah teori tentang pemberdayaan ekonomi desa tidak akan pernah berguna jika ia tidak mampu dipahami oleh kepala desa atau petani di lapangan. Kita menulis untuk dipuji oleh penguji, bukan untuk dipahami oleh mereka yang hidupnya kita jadikan objek penelitian. Inilah yang menjelaskan mengapa data dari Global Innovation Index kita seringkali stagnan. Kita memiliki kuantitas publikasi yang besar, namun minim dalam hal hilirisasi. Ada keterputusan yang fatal antara apa yang dianggap sukses secara akademik dengan apa yang dianggap berguna secara sosial. Seorang sarjana bisa lulus dengan predikat pujian karena mampu menyusun model matematika yang rumit, namun ia mungkin akan gagap saat diminta menjelaskan model itu kepada masyarakat yang sedang berjuang melawan inflasi. Variabel-variabel ini membuat kampus telah menjadi sebuah ekosistem yang terisolasi, sebuah labirin yang sibuk dengan aturannya sendiri. Kita merayakan akreditasi, mengejar peringkat global, dan membanggakan jumlah publikasi internasional. Namun di saat yang sama kita seolah menutup mata bahwa realitas di luar pagar kampus sedang mengalami degradasi. Kita sedang mencetak ribuan teknokrat yang ahli dalam mengikuti prosedur, namun mungkin kehilangan empati dan kreativitas untuk menciptakan dampak yang real. Kita memiliki banyak orang pintar, tapi mungkin kita sedang kekurangan orang-orang yang berani melampaui tumpukan kertasnya. Masalah ini tidak berhenti saat toga dilepaskan. Tragedi yang lebih besar justru dimulai ketika para sarjana ini melangkah ke pasar tenaga kerja. Di sana kita menyaksikan sebuah fenomena mismatch struktural yang masif, di mana ribuan sarjana teknik, pertanian, hingga sains justru berakhir di sektor-sektor yang sama sekali tidak membutuhkan keahlian spesifik mereka. Kita melihat lulusan terbaik di bidangnya terpaksa menjadi sekedar operator administratif atau pengisi data di industri jasa yang tidak ada hubungannya dengan riset bertahun-tahun yang mereka jalani. Pemandangan yang kian lazim adalah para pemegang ijazah tinggi yang terpaksa melarikan diri ke sektor pekerjaan non-formal seperti menjadi pengemudi ojek online atau kurir paket sebagai satu-satunya jalan keluar untuk bertahan hidup. Fenomena ini bukan sekedar potret kerja keras, melainkan sebuah erosi modal manusia yang sangat mengkhawatirkan. Dampak buruknya terasa pada hilangnya daya saing bangsa secara jangka panjang. Ketika investasi besar dalam pendidikan tinggi tidak berujung pada produktivitas yang setara, kita sedang mengalami pembusukan potensi intelektual secara perlahan. Ini bukan masalah nasib, melainkan sebuah devaluasi kompetensi. Ketika sistem ekonomi kita tidak mampu menyediakan wadah bagi inovasi yang diciptakan di kampus, maka pendidikan tinggi hanya menjadi semacam parkiran formal sebelum seseorang masuk ke dunia kerja yang seragam. Potensi-potensi besar itu kehilangan ketajaman berpikir karena terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang mekanis dan tidak menantang daya nalar. Kita seolah sedang melakukan pemborosan sumber daya manusia secara kolektif. Bayangkan berapa banyak biaya, waktu, dan energi yang dikeluarkan negara serta keluarga untuk membentuk seorang ahli, hanya untuk kemudian melihat keahlian itu layu karena tidak pernah digunakan untuk memecahkan masalah real dan nyata. Disinilah terjadi sebuah distorsi pembangunan. Kita bangga dengan pertumbuhan jumlah universitas dan mahasiswa, namun gagal membangun ekosistem industri dan sosial
yang mampu menyerap kecerdasan tersebut. Kesenjangan ini akhirnya melahirkan rasa apatis. Para calon sarjana tidak lagi belajar untuk menjadi ahli di bidangnya, melainkan belajar untuk sekedar survive dan mendapatkan ijazah sebagai tiket masuk ke dunia kerja apapun pekerjaannya. Akibatnya riset-riset di kampus semakin kehilangan ruhnya. Mengapa harus meneliti serius tentang kedaulatan pangan jika ujung-ujungnya kita akan bekerja di sektor perbankan atau logistik jalanan? Mengapa harus memikirkan tata kota jika pada akhirnya kita hanya menjadi bagian dari birokrasi yang kaku? Lingkaran setan ini terus berputar, menciptakan sebuah generasi yang memiliki gelar namun kehilangan orientasinya. Kita memiliki banyak orang pintar yang terpaksa mengubur impian intelektualnya demi tuntutan ekonomi yang sempit. Dan selama jembatan antara laboratorium kampus dengan kebutuhan industri dan sosial tidak pernah dibangun secara serius, maka selama itu pula gelar sarjana kita hanya akan menjadi pajangan di dinding yang sunyi, sebuah simbol prestasi yang gagal menjadi aksi. Lalu, di mana kita harus memulai perbaikan ini? Jawabannya mungkin bukan pada penambahan jumlah gedung kampus atau revisi kurikulum yang administratif semata. Kita butuh sebuah reorientasi ontologis, sebuah kesadaran baru bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh berhenti di atas kertas. Solusinya dimulai ketika universitas berani meruntuhkan tembok eksklusivitasnya dan mulai membangun jembatan menuju realitas. Kita butuh riset yang tidak hanya mengejar validasi akademik, tapi riset yang lahir dari keringat dan keresahan masyarakat di akar rumput. Sebagaimana yang pernah diperingatkan oleh Tan Malaka, bahwa bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Sudah saatnya skripsi dan tesis itu berhenti menjadi monumen sunyi di rak perpustakaan. Mereka harus bertransformasi menjadi instrumen praksis, sebuah blueprint yang mampu menjawab mengapa petani kita masih terjepit tengkulak atau mengapa sistem hukum kita seringkali tajam ke bawah. Kita butuh sarjana yang tidak hanya fasih bicara tentang teori-teori besar dunia di ruangan ber-AC, tapi juga memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan suara-suara yang selama ini terpinggirkan. Gelar yang kita sandang seharusnya bukan menjadi pemisah jarak, melainkan tali penyambung antara kecerdasan dan kebutuhan. Namun, beban ini tidak bisa dipikul oleh para sarjana sendirian. Perlu ada keberanian kolektif untuk menciptakan ekosistem yang menghargai inovasi, bukan sekedar memuja sertifikasi. Tanpa adanya hilirisasi riset yang nyata ke dunia industri dan kebijakan publik, kita hanya akan terus terjebak dalam sirkularitas intelektual, sibuk berdebat di dalam tempurung, sementara dunia di luar sedang berlari kencang meninggalkan kita. Hal ini selaras dengan pemikiran Aristoteles yang menyatakan bahwa mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah ilmu yang kita pelajari telah menjadi manfaat ataukah ia hanya menjadi beban bagi mereka yang membiayai sekolah kita? Pendidikan tinggi adalah sebuah amanah, sebuah hak istimewa yang tidak dimiliki oleh semua orang. Maka mengkhianati amanah itu dengan sekedar menjadi robot birokrasi adalah sebuah kerugian peradaban yang tak termaafkan. Inilah titik balik yang kita tuju. Sejarah tidak akan pernah mencatat seberapa tebal naskah yang kita tulis atau seberapa panjang deretan gelar di belakang nama kita. Sejarah hanya akan mengingat satu hal, apakah kehadiran kita membuat tanah yang kita pijak menjadi sedikit lebih baik. Pulanglah ke masyarakat, bukan sebagai pengajar yang merasa paling tahu, tapi sebagai pembelajar yang siap mengabdi. Karena di sanalah, di antara debu jalanan dan peluh para pekerja, letak ujian yang sesungguhnya bagi seorang sarjana. Sebuah ujian yang tidak membutuhkan tinta emas, melainkan dedikasi yang nyata bagi humanitas.